Mari kita bahu-membahu bersama-sama ya, untuk mewujudkan bangsa ini ke depan menjadi lebih baik, berdaulat, ya, meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya. Assalamualaikum dulur, piye kabare? Semoga sehat selalu nggih dulur. Alhamdulillah di podcastnya PKS Jatim di edisi perdana ini kita berkesempatan bertatap muka, bertanya, ngobrol, dan kita bisa curhat langsung dengan Irwan Setiawan. Biasa dipanggil dengan Kang Irwan. Siapa dia? Ketua DPW PKS sekarang tahun 2020, insya Allah sampai tahun 2025, pernah menjadi anggota Dewan PKS Jatim dari Dapil Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Pengalaman Kang Irwan selama belasan tahun keliling Jawa Timur ini tentu banyak kisah yang menarik dan bisa kita ambil pelajaran dan hikmah. Langsung saja kita sapa kehadiran Kang Irwan. Assalamualaikum Kang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kari. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah, pangestunipun sehat selalu. Saya itu pengen manggilnya Bro aslinya itu. Bro, sudah agak tua sedikit ya. Saya baca CV-nya soalnya sama saya tidak terpaut jauh ternyata. Kalau 10 tahun lalu bro. Masih muda banget lah Kang. 45 ya kira sekarang ya? Siap 45 tahun Mas Kali ya. Saya lihat di YouTube, di IG-nya PKS Jatim, Kang Irwan ini setiap kali mengawali kegiatan di daerah, setiap kali kunjungan, itu selalu dengan goes. Gimana itu ceritanya? Ya, jika turba ke daerah dan menginap, saya minta pagi harinya teman-teman pengurus DPD, DPC ya, mengadakan kegiatan goes bareng ya. Pertama tujuannya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, dan yang kedua untuk menambah keakraban ya, antara saya sebagai ketua DPW dengan jajaran DPD dan bahkan DPC yang ikut dalam agenda goes bareng. Jadi itu semacam bagian rangkaian acara kan ya? Ya, bukannya sekedar olahraga ya? Bukan ya, jadi memang diminta secara khusus kalau saya nginap paginya ada goes bareng ya. Kang Irwan, saya itu penasaran Kang. Kang Irwan kan bukan kelahiran Jawa Timur ya Kang? Kebetulan lahir di Karawang. Karawang ya? Iya. Kisahnya itu gimana Kang, kok bisa sampai jadi ketua DPW PKS Jatim itu loh? Kapan pindah ke Jatimnya, bisa diceritakan kan? Oke Mas, sekali saya tahun 94 ke Surabaya ya, kuliah. Lalu 99 waktu itu bergabung dengan DPW Partai Keadilan ya. Diminta untuk menjadi staf rumah tangga dan juga administrasi ya. Lalu tahun 2002 saya waktu itu menikah dengan istri saya dari Pacitan ya. Ketemunya di mana? Di Surabaya, sama-sama kuliah ya, Surabaya. Dan kemudian tahun 2002 saya juga sekaligus diamanai sebagai ketua bidang humas DPW Partai Keadilan Sejahtera saat itu ya. Hingga 2008 ya. Kemudian 2009 saya dilantik sebagai anggota DPRD provinsi dan mendapatkan amanat 2010 sebagai ketua bidang kebijakan publik ya. Sampai tahun 2015, dan 2015 saya dapat amanat sebagai sekretaris
Umum DPW PKS Jawa Timur dan masih melanjutkan tugas sebagai anggota DPRD provinsi. Ya. Awal ketemunya dengan PKS gimana, Kang? Waktu itu saya kebetulan ikut deklarasi Partai Keadilan di Gelora Pancasila. Gelora. Ya, tahun 98 gitu waktu itu ya. 98. Suka dengan dunia politik Kang? Sejak di kampus atau? Saya sejak SMA. SMA saya cukup dekat dengan lagu-lagu kritik sosial dari Iwan Fals ya waktu itu, dan membaca beberapa tulisannya M.H. Ainun Nadjib ya. M.H. Ainun Nadjib dan lagu-lagu kritik sosialnya Iwan Fals. Juga waktu itu ada beberapa literasi surat kabar yang cukup memberikan kritik sosial. Di samping juga kemudian saya mendalami ilmu politik ya. Berarti sejak SMA itu sudah dekat dengan dunia politik melalui lagunya Iwan Fals, ceramahnya M.H. Ainun Nadjib gitu kan. Sekaligus saya juga pernah aktif di Rohis SMA Negeri 1 Bogor waktu itu ya. Oh, SMA masih di Bogor sebelum hijrah ke Surabaya kan? Surabaya. Di UNER ya kan kuliahnya kan? Yeah, ya. Lagunya Iwan Fals yang paling berkesan dan paling memotivasi Kang Irwan untuk aktif di politik apa? Ya, tentang kritik sosial ya, bagaimana kondisi masyarakat ya, harga-harga yang melambung tinggi ya. Lalu juga kritik terhadap wakil rakyat yang hanya duduk dan diam saja begitu ya. Judulnya apa itu judulnya kan? Ini saya tes ini Kang Irwan. Judulnya sesama penggemar Iwan Fals soalnya ini Surat untuk Wakil Rakyat ya. Surat untuk Wakil Rakyat, Masya Allah. Saya yang paling berkesan juga lagunya Iwan Fals yang judulnya Bongkar ini. Pasti tahu juga Kang ya? Judulnya ya. Saya juga pengen bongkar Kang Irwan juga ini. Bongkar sejarahnya, riwayatnya mulai dari suka politik, kemudian terjun ke politik praktis di PKS sampai akhirnya menjadi anggota dewan. Saya juga dengar Kang dari rekan-rekan yang satu angkatan dengan Kang Irwan itu, kalau Kang Irwan itu menjadi anggota dewan, jadi aleg itu modalnya silaturahim. Apa benar itu Kang? Sebetulnya banyak faktor ya. Tidak hanya satu faktor karena silaturahim ya, tetapi ada situasi kondisi tentunya ya, tetapi bahwa kemudian saya dapat amanat 2008 sebagai caleg ya. Memang kondisinya waktu itu saya di usia 33 tahun yang secara sumber daya ya masih belum memadai ya. Sumber daya modalnya maksudnya Kang? Ya, sumber daya untuk kemudian menjalankan tugas sebagai caleg saat itu ya. Tetapi tugas itu saya jalankan dengan apa yang saya miliki, dan alhamdulillah bertemu dengan semangat pengurus dan kader saat itu yang juga semangat untuk memberikan kontribusi yang terbaik agar PKS bisa menang saat itu ya, bisa mendudukan kadernya sebagai anggota DPRD provinsi. Nah, sehingga saya yang dengan kemampuan yang terbatas itu tetap melakukan kunjungan ke dapil, walaupun saat itu ya harus
menggunakan transportasi bis umum, kereta api, ya, travel, ya. Juga mendapatkan bantuan dari kolega-kolega lama, ya, dari keluarga, support, ya. Tetapi apa yang saya jalankan dengan penuh keterbatasan itu, alhamdulillah bertemu dengan semangat kader yang sangat luar biasa, gitu. Ya, mereka tetap mau menemani walaupun keliling pakai sepeda motor di dapil begitu, ya, berkunjung dari satu lokasi ke lokasi yang lain, ya. Kemudian takdir dari yang di atas yang memberikan takdirnya bahwa saya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan suara total 47.000. Total ya, 47.000. Lalu yang memilih nama saya 13.000, ya. Dan itu tentunya ikhtiar dari semua pengurus, anggota, ya, baik yang di Banyuwangi, Situbondo maupun Bondowoso. Ya, karena memang saat kampanye saya lebih banyak di Situbondo dan Banyuwangi, ya. Di Situbondo saya juga menginap di rumah pengurus anggota, di Banyuwangi juga saya menginap di rumah pengurus dan anggota, ya. Nah, baru setelah kemudian dilantik 2009 saya bersama-sama pengurus yang dengan rasa syukur yang luar biasa, ya, karena dapil yang tadinya akhirnya harapan mereka bisa terwujud begitu, punya anggota Dewan Provinsi yang kemudian Sebelumnya belum ada berarti Kang? Belum ada, ya. Dan alhamdulillah akhirnya bersama-sama pengurus dan anggota di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso yang mulai melakukan silaturahim, ya, dari kecamatan ke kecamatan, ya. Totalnya sekitar 64 kecamatan, ya. 64 kecamatan. Ya, ada saya memanfaatkan waktu reses juga kunjungan dapil, ya, untuk bisa bertemu, ya, dengan tokoh-tokoh, ya, di Banyuwangi, Situbondo maupun di Bondowoso. Sebentar Kang, kayaknya ini ada yang belum diceritakan sama Kang Irwan ini. Saya belum puas dengan jawaban sumber dana terbatas, silaturahim, jadi anggota dewan. Bisa diperinci lagi kayak kiat-kiat khusus itu kira-kira yang bisa buat menginspirasi. Ya, prinsipnya calon saat itu mendapatkan amanat, ya, waktu itu saya ketua bidang humas, diamanatkan sebagai caleg dari dapil 3 untuk provinsi. Nah, sebagai amanat apapun kondisinya dijalankan, itu prinsip pertama. Jadi ini pesannya ya kepada para pengurus dan anggota, ya, ketika kemudian mendapatkan amanat, ya, dari struktur, ya, dijalankan, ya, diikhtiarkan dengan semaksimal mungkin kemampuan, ya. Baru kemudian itu tadi saya sampaikan bertemu dengan para pengurus, ya, di Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, ya. Sehingga waktu itu walaupun saya dengan kemampuan terbatas, mereka tetap punya spirit yang tinggi, ya, bahwa, ya, kursi pusat dan provinsi bahkan kabupaten siap untuk direbut begitu, ya. Dan alhamdulillah, ya, akhirnya apa yang diikhtiarkan itu, ya, menjadi kenyataan. Ya, memang silaturahim, ya, walaupun waktu itu menggunakan sepeda motor, ketemu kepala dusun, ketemu
tokoh-tokoh agama di kecamatan, ya kan. Ya tidak terlalu banyak titik-titiknya juga. Mungkin kalau saya ingat itu di Situbondo itu Kecamatan Jati Banteng, lalu Besuki, ya. Keliling naik motor itu kan. Di sana ada Pak Rosid, ada Ustadz Rosid, lalu Pak Misyoto, ada adiknya Pak Misyoto yang jadi guru di sana. Ya, lalu di daerah Kapongan, ya, daerah Kapongan, di daerah Arjasa, ya, hanya 2 dapil ini di Situbondo, sama di kota, ya, di dapil kota Situbondo. Nah, di Banyuwangi mulai di dapil kota, kemudian sedikit di dapil 2, ya, di daerah Songgon dan sekitarnya, dan banyak di selatan, di Genteng, di Kalibaru, sama di Glenmore, ya. Sedangkan di Bondowoso bahkan waktu itu hanya turun beberapa titik saja, karena teman-teman Bondowoso ya meminta saya fokus di Banyuwangi dan Situbondo. Nah, artinya perolehan kursi ini sesungguhnya ya hasil kerja semua, ya, pengurus, anggota, ya, tetapi sebagai pribadi saya waktu itu tidak kemudian berhenti ya dengan apa yang keterbatasan yang dimiliki, tapi tetap jalan gitu. Nah, baru setelah dilantik sebagai anggota dewan, nah, saya mencoba berikhtiar semaksimal mungkin untuk betul-betul bertemu dengan anggota, dengan pengurus, ya, dengan elemen-elemen masyarakat, ya. Itu setelah dilantik. Ya, tapi setelah dilantik. Sebelum ini, sebelum dilantik itu saya masih belum tema yang Kang Irwan obrolkan dengan masyarakat itu apa gitu. Kok sampai tertarik memilih gitu. Wong Kang Irwan ini keliling naik motor, nggak bawa hadiah atau apa. Kekuatan silaturahim itu gimana? Ya, memang ini sekali lagi ya apa yang sudah dilakukan oleh pengurus dan anggota ya di waktu-waktu sebelumnya itu juga sangat luar biasa. Di mana mereka sudah banyak melakukan aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan ya, momentum Ramadan, momentum Idul Adha, ya, kurban, kegiatan banjir, mereka juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu masyarakat di Situbondo, di Banyuwangi, ya, di Bondowoso juga. Ya. Nah, ini yang kemudian banyak ya titik-titik itu yang memang sebelumnya sudah berinteraksi dengan pengurus dan anggota PKS. Nah, saya sebagai calon legislatif memperkuat ya. Jadi berkunjung ke titik-titik itu ya ditemani oleh para pengurus, para anggota ya PKS yang sebelumnya memang telah banyak berinteraksi ya, secara sosial maupun kegiatan-kegiatan partai di daerah-daerah itu. Nah, jadi tetapi mereka tetap penuh semangat gitu, walaupun saya keliling-kelilingnya pakai sepeda motor awal-awalnya. Nah, tapi alhamdulillah menjelang pemilihan kurang lebih 4 bulan sebelumnya saya dapat pinjaman mobil dari orang tua ya, untuk keliling dan membawa spanduk, baliho gitu sama stiker-stikernya. Itu waktu itu dapat pinjaman sedan Civic tahun 88. 88. Ternyata doa restu orang tua juga bagian penting ya. Saya matur ke ibu di Pacitan, bahkan matur diizinkan ya untuk berjuang. Ya, sak mobilnya dipinjamkan juga.
Jadi ini benar-benar kerja tim ya Kang? Ya, kerja tim luar biasa ya. Waktu itu bahkan spirit teman-teman itu sangat luar biasa untuk mengajak saya keliling dengan apa yang dimiliki saat itu ya. Dan spirit itu yang harus terus dijaga, bahkan terus ditingkatkan ya. Apalagi di era sekarang yang semua fasilitas sudah ada ya, kepercayaan masyarakat sudah semakin tinggi, maka kemudian perlu ya keseriusan dan kesungguhan dari seluruh unsur-unsur ini untuk kemudian berinteraksi, berkomunikasi ya dengan masyarakat ya. Karena sesungguhnya ketika kita mendekati masyarakat, banyak harapan-harapan masyarakat yang mungkin ya ingin mereka titipkan melalui PKS gitu ya. Dengan modal silaturahim dan kerjasama tim, membawa Kang Irwan 2 kali menjadi anggota Dewan Provinsi ya Kang? 2 periode dan sebetulnya untuk tidak terpilihnya saya juga ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena ternyata Allah mentakdirkan di periode ketiga saya tidak jadi. Periode ini ya, periode ini saya tidak jadi ya, dan tentunya itu satu evaluasi bagi saya pribadi dan juga mungkin seluruh teman-teman ya untuk bisa menjaga ya konsistensi ya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat ya. Karena memang di dalam kita harus yakini bahwa dengan kursi DPR baik pusat, provinsi maupun kabupaten ini ya sebagai salah satu jalan untuk bisa lebih banyak melayani dan membela masyarakat ya. Jadi Kang Irwan ini benar-benar mendobrak mitos. Kalau jadi anggota dewan modalnya harus sekian. Tapi dengan silaturahim dan kerjasama tim bisa tercapai Kang. Dengar-dengar kebiasaan silaturahim ini masih terbawa sampai sekarang ya? Katanya tiap pekan itu pasti ada keliling ke daerah. Ya, selanjutnya setelah saya menjalani tugas sebagai anggota dewan, kemudian saya mendapatkan pelajaran ya dari arahan Habib Salim untuk harus rutin ya sowan ke para kiai, ke para tokoh ya, menyambung silaturahim dengan tokoh-tokoh yang ada di daerah ya. Dan silaturahim itu harus terjalin secara kontinu ya, tidak hanya pada saat perlu sesuatu ya, tapi harus dibangun ya dalam rangka untuk memohon arahan, nasihat dan juga doa ya, pada mereka ya, pada para tokoh-tokoh ya. Jadi selaras dengan semangat silaturahimnya Kang Irwan ini Kang ya. Yeah. Dan ini satu hal yang spirit ya, semangat silaturahim ini harus terus digalakan ya. Karena dengan silaturahim itu kita akan mendapatkan masukan-masukan ya kan. Akan mendapatkan juga informasi-informasi tentang bagaimana seharusnya ya, bagaimana sebaiknya ya. Kalau ada yang baik tentunya kita lanjutkan, kalau ada yang menurut masyarakat, menurut tokoh itu masih kurang, harus kita perbaiki ya. Menjadi satu tugas bersama ya, untuk kemudian memperbaiki yang harapan-harapan dari masyarakat tersebut. Saya ada foto-foto kunjungannya Kang Irwan nih. Oh ya, ini waktu ziarah ke makam Syekhuna Holil ya di Bangkalan. Bangkalan. Ya. Ini sama Presiden PKS. Kalau
Ini Yai Sinten ya? Kiai siapa? Kiai Toha ya di Bangkalan. Beliau salah satu cicit dari Syekhona Holil, juga beliau anggota PKS ya, pernah menjadi ketua DPD juga, menjadi ketua Dewan Syariah Daerah juga PKS di Bangkalan ya. Dengan aktivitas keliling itu kan, apa nggak capek itu? Ya sebagai, kalau saat ini kan memang sudah menjadi tugas dan kewajiban ya sebagai ketua DPW untuk kemudian mengagendakan dalam setiap pekan, setiap bulan ya, kalau tidak sowan ke kiai, silaturahim tokoh, silaturahim dengan pengurus, dengan anggota ya, dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah menjadi agenda dari PKS ya. Kenapa? Karena sesuai visi dari PKS menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin ya, yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas ini berat sehingga harus sungguh-sungguh ya, dan saya sebagai ketua DPW ingin memberikan menjadi bagian tidak terpisahkan ya. Oleh karena itu jadwal saya tentunya juga menjadi bagian dari jadwal-jadwal seluruh bidang ya. Kadang saya sowan ke kiai ditemani oleh BPU ya, bidang keumatan. Kalau silaturahim ke pengusaha ditemani oleh bidang BPJE ya. Kalau bertemu dengan ormas ya, ditemani juga oleh beberapa jajaran BPKK, BPU ya, dan juga tentunya tidak terpisahkan jajaran pengurus harian DPW ya. Dan tentunya ini menjadi message ya kepada seluruh DPD, seluruh DPC dan seluruh anggota ya, bahwa agenda silaturahim ini menjadi bagian penting yang harus dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di dalam partai ini ya. Tanggapan keluarga gimana Kang? Mendukung kan? Ya, sejak awal saya dulu mendapatkan tugas sebagai anggota dewan, saya sudah pamit sama istri dan keluarga bahwa sebagian besar waktunya tentunya akan banyak ya dihidmatkan sebagai anggota dewan. Pun ketika saya menjadi pengurus, dalam hal ini sekretaris waktu itu yang memang lebih menyita banyak waktu, saya juga pamit kepada keluarga. Dan ketika jadi ketua DPW, tugas yang sangat berat ya, ya tentunya tidak hanya pamit, juga minta dukungan agar tugas-tugas yang diemban bisa diselesaikan dengan baik ya. Karena bagaimanapun tugas PKS di Jawa Timur ini berat untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ya, PKS sebagai salah satu partai yang bisa memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di Jawa Timur ya. Ya alhamdulillah sejauh ini keluarga masih mensupport ya. Kadang-kadang juga saya ajak untuk keliling ya, ke beberapa daerah ya. Kalau pas ke Pacitan, mungkin juga pas ke Banyuwangi ya. Artinya tidak dikotomikan antara keluarga, partai ya. Semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Keluarga harus mendapatkan perhatian, dan amanat di partai tentunya juga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau sering ditinggal gitu, pendidikan anak-anak gimana Kang? Ya tentunya semaksimal mungkin ya, saya memberikan nilai-nilai yang mendasar, kedisiplinan ya, juga nilai-nilai kesantunan, kejujuran ya. Sedangkan untuk yang sifatnya akademisi tentunya di sekolah sudah mendapatkan hal yang cukup ya. Karena kalau suruh ngajari matematika juga
ya sudah lupa juga ya. Ya, tapi nilai-nilai yang sifatnya mendasar ya, bagaimana menghormati yang tua, menyayangi yang muda, ya, kebersamaan, ya, itu yang berusaha ditanamkan ya. Dan tentunya itu menjadi satu modal penting ya, bagaimana menanamkan kebenaran ya pada anak-anak sejak dini ya, apalagi di era digital yang saat ini ya tentunya menjadi satu tantangan bagi tidak hanya bagi saya, tentunya bagi seluruh warga di Jawa Timur ataupun di Indonesia ini, bagaimana bisa mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya ya. Ya mohon doa, mudah-mudahan anak-anak saya yang 3 orang ini, ya 1 putri, yang kedua putra, yang ketiga putra ini bisa menjadi anak yang soleh. Amin. Bisa menjadi pewaris ya di masa yang akan datang, yang menjadi bagian tidak terpisahkan untuk menjadi generasi yang bisa memberikan kontribusi yang baik untuk agama, negara dan bangsa ini ya. Yang dari 3 putra itu yang kecenderungan suka politik yang mana? Yang jelas alhamdulillah sejauh ini tidak anti politik ya, tidak anti politik karena diskusi-diskusi, kegiatan-kegiatan ya yang saya ikuti seringkali disampaikan ya, didiskusikan ya, ya, baik dulu sebagai anggota dewan ya, ataupun saat ini yang saya mendapat amanat sebagai ketua DPW ya, mereka memahami ya, tugas sebagai politisi itu apa ya, kegiatannya apa saja ya, dan itu menjadi salah satu bagian pendidikan politik untuk anak-anak ya. Kalau istri kebetulan juga aktif di DPW sebagai ketua deputi di BPKK ya. Ya sama sejak tahun 2002 istri sudah juga banyak terlibat dalam kepengurusan di partai ya, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat wilayah. Ya harus sejak dini harus ditanamkan bahwa politik menjadi bagian penting dari kehidupan ya. Dan saya berusaha menjaga bagaimana anak-anak ini tidak anti politik, walaupun mereka punya satu hobi ya yang mungkin berbeda ya. Nah, tapi bagaimana anak-anak ini ya tidak memandang politik ini satu kegiatan yang satu sisi lain gitu, tapi menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, bahwa ayah ibu mereka seorang politisi ya yang ia berjuang untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara ya. Dan anak-anak menjadi bagian tidak terpisahkan untuk kemudian ke depan ya, juga menjadi para pejuang yang terlepas nanti anak-anak akan aktif ya di bidang yang mungkin ada yang seperti anak saya yang kedua itu ya, selain pintar menggambar ya itu juga agak suka ini apa namanya IT gitu ya, sudah mulai membuat apa namanya ya berinteraksi dengan komputer lah ya. Nah kalau anak saya yang pertama senang membaca ya, senang menulis. Nah kalau yang ketiga ini yang lebih ekspresif ya, senang cerita kadang-kadang ya. Gitu Mas Kali ya. Kang Irwan, PKS itu identik dengan anak muda ya, betul. Bagaimana PKS ini mampu mengayomi, menampung
aspirasi pemuda itu gimana di PKS itu, Kang? Ya, harus diakui jumlah anak muda semakin lama semakin banyak di Indonesia. Dikenal biasanya dengan bonus demografi ya. Tapi tentunya harus diingat ada perbedaan zaman ya. Di satu sisi peluang bonus demografi ini, tapi satu sisi tantangan. Bagaimana mereka tidak anti politik, bagaimana mereka tidak anti sosial. Ya, karena anak muda saat ini hidup dalam ruang yang sempit tapi merambah ruang yang sangat luas ya. Misalkan mereka memesan minuman hanya dari kamar ya, memesan satu jenis barang hanya dari ruang sempit di kamar dan seterusnya ya. Nah, itu satu tantangan tentunya ya. Dan PKS dalam hal ini mencoba ya, menjadikan anak muda ini sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ya, menanamkan satu kesadaran bahwa masa depan negeri ini ada pada mereka. Mereka lah yang akan ke depan ini ya, menggantikan ya, kepemimpinan bangsa ini, ya, kepemimpinan di partai politik, ya, sehingga mereka sejak dini juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan partai yang tidak hanya politik sebetulnya. Di dalamnya ada kegiatan sosial, ada kegiatan hobi, ya, ada kegiatan aktualisasi potensi diri, ya. Karena partai sesungguhnya juga banyak bidang di dalamnya yang bisa mengakomodir seluruh potensi anak-anak muda ini. Tentunya ini sekali lagi menjadi tantangan bagaimana agar pesan kami ini bisa diterima oleh anak-anak muda. Nah, podcast ini menjadi bagian ya. Bahwa kami menggunakan sarana IG, Instagram, ya, sarana YouTube, ya, dan metode webinar, metode Zoom, ya, juga podcast ini ya, dengan podcast, ya, agar ide-ide kami, ya, kegiatan-kegiatan kami itu bisa sampai ke kalangan anak-anak muda. Ya, dan banyak kegiatan kami yang melibatkan anak-anak muda sebagai subjek. Ya. Misalkan PKS membangun desa, ya, lalu di dunia pendidikan juga, ya, bagaimana anak-anak muda bisa melanglang buana ke luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka, ya. Bahkan terakhir ada PKS Go Digital, ya. Grow Digital. PKS Sekolah Digital. Oh, sekolah digital. Ya. Karena memang di era sekarang ini, ya, digital menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan, ya. Apalagi anak-anak muda yang kemudian diarahkan bagaimana agar era digital ini bisa membawa kebaikan, ya. Satu sisi ada tantangan arus yang sangat luar biasa, ya, yang bisa memberikan dampak negatif melalui digitalisasi ini, ya. Nah, tapi dengan satu tawaran-tawaran, ya, kebaikan melalui digitalisasi, ya, ekonomi, ya, melalui potensi bakat itu bisa tumbuh, ya, begitu. Kang, apakah PKS mampu berkolaborasi dengan banyak elemen, Kang? Ya, itu yang menjadi arahan dari pimpinan pusat, ya, bahwa pengurus DPW, pengurus DPD, bahkan sampai pengurus ranting, ya, seluruh anggota, ya, harus mampu merangkul, ya, unsur-unsur di luar PKS, ya, yang punya harapan yang sama, ya, adanya perubahan yang lebih baik atas bangsa ini, atas kalau Jawa Timur tentunya Jawa Timur, ya, ya, membuka pintu seluas-luasnya, ya,
monggo untuk bersama-sama PKS berjuang mewujudkan harapan-harapan itu. Ya. Oleh karena itu selain silaturahim ya, dengan tokoh-tokoh juga dijalin silaturahim dengan Forkompinda, dengan Ormas, ya, dengan lembaga-lembaga strategis di masing-masing daerah, ya. Ya, karena memang bangsa ini harus dibangun oleh semua unsur, ya. Dan PKS yang menjadi bagian tidak terpisahkan, ya. Dan tentunya memberikan ruang seluas-luasnya pada seluruh elemen bangsa ini, ya, bersama PKS berjuang untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat, menjadikan bangsa ini yang berdaulat, ya, adil dan sejahtera ke depan. Ya. Kang, ini memungkasi pertemuan kita. Ya Mas Kele, insya Allah. Kayaknya sudah persiapan mau silaturahim lagi nih. 1 jam ini. Kang Irwan ini selain politik ternyata juga penulis. Ini bukunya Kang Irwan ini, Politik Asyik ala Kang Irwan, Memikul Amanah Rakyat. Katanya juga ada beberapa buku yang sedang disiapkan lagi ya. Selain menulis buku, Kang Irwan ini ternyata juga musik juga ya Kang ya? Kemarin bikin 2 lagu sholawatan ini. Ya, pesannya bagaimana seluruh potensi itu bisa kita dukung sebagai bagian untuk sampainya pesan kepada masyarakat. Melalui buku tentunya kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah pernah dilakukan oleh PKS, harapannya bisa dibaca dan diterima oleh masyarakat sebagai satu kebaikan. Dan lewat lagu tentunya ada spirit, ya, yang kemudian juga bisa ditumbuhkan secara bersama-sama. Terakhir Kang, pesan untuk masyarakat, untuk kader PKS Jatim. Pesan saya pada seluruh masyarakat, pada seluruh pengurus dan anggota, mari kita bahu-membahu bersama-sama, ya, untuk mewujudkan bangsa ini ke depan menjadi lebih baik, berdaulat, ya, meraih kemerdekaan yang sesungguhnya, ya. Dan tentunya PKS, ya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk berjuang, ya, mewujudkan seluruh harapan masyarakat. Dan kami sangat terbuka, ya, pada seluruh masyarakat, ya, untuk bergabung bersama PKS, ya, berjuang bersama PKS, melayani dan membela rakyat, ya, mewujudkan harapan-harapan rakyat, ya, membangun Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Pada seluruh pengurus, seluruh anggota, mari kita terus bersungguh-sungguh berjuang, ya, mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat, ya, dan menjadikan PKS sebagai partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani dan membela rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Kang Irwan, semoga PKS Jatim makin maju. Baik dulur, alhamdulillah pertemuan kita dengan Kang Irwan terpaksa kita sudahi karena jadwal kunjungan dan silaturahim beliau yang padat. Tapi satu hal yang bisa kita ambil hikmah adalah bagaimana silaturahim dan kekuatan tim mempunyai dampak yang sangat besar. Salah satunya mampu membawa Kang Irwan menjadi anggota legislatif selama 2 kali berturut-turut dengan modal yang sangat minim, dengan berkeliling naik motor, tidur di rumah warga, tapi silaturahim dan kekuatan tim itu mampu membuktikan kekuatannya. Sampai ketemu di podcast edisi berikutnya. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.